Jika Anda perhatikan, penyebab utama kematian para lansia bukanlah penyakit yang aneh-aneh. Anda tentu sering mendengar para lansia rawan terpeleset atau jatuh dan pada akhirnya berujung fatal. Mereka bisa jatuh di mana saja, di kamar, di toilet, di teras, turun dari mobil dan seterusnya. Sesungguhnya semua itu ada kaitannya dengan pelemahan otot yang tak lagi kuat menopang tubuh. Sehat bahagia di usia senja. Ketika Anda memasuki fase usia lanjut, banyak hal yang akan berubah pada tubuh Anda. Berbagai keluhan yang berkaitan dengan proses degeneratif pun bermunculan. Keluhan yang paling banyak dialami adalah menurunnya nafsu makan dan berkurangnya kegesitan gerak. Hal yang tampak sepele namun bisa membahayakan. Mula-mula hanyalah soal berkurangnya selera makan. Selanjutnya, stamina menurun, kurang bersemangat, loyo, malas bergerak, dan seterusnya. Jika dibiarkan, ini akan berlanjut menjadi penyusutan dan pelemahan otot, yang akhirnya membuat Anda kesulitan berjalan. Gerak tubuh pun menjadi lamban. Orang sering menyebutnya sebagai penyakit orang tua. Jika Anda perhatikan, penyebab utama kematian para lansia bukanlah penyakit yang aneh-aneh. Anda tentu sering mendengar para lansia rawan terpeleset atau jatuh dan pada akhirnya berujung fatal. Mereka bisa jatuh di mana saja, di kamar, di toilet, di teras, turun dari mobil dan seterusnya. Sesungguhnya semua itu ada kaitannya dengan pelemahan otot yang tak lagi kuat menopang tubuh. Ya, tanpa disadari, fisik mengalami penurunan fungsi dan kekuatannya. Jika tak diatasi, apa yang akan terjadi pada 10, 15 atau 20 tahun kemudian? Yang perlu Anda ingat baik-baik, pada umur 50 tahun kita sudah mulai mengalami pelemahan otot sebesar 1 hingga 2%. Memasuki usia 60 tahun, otot tubuh kita menyusut setidaknya 30%. Dan di umur 80 tahun, otot kita hanya tinggal 50% dari total otot ketika kita masih muda. Bisakah hal itu dicegah? Proses degeneratif adalah hal alamiah. Semua orang pasti akan mengalami, hanya intensitasnya saja yang berbeda. Namun Anda bisa meminimalisir dengan dua hal pokok, yaitu makan cukup dan beraktivitas fisik. Makanlah dalam takaran yang cukup, karena badan yang tua pun tetap butuh nutrisi. Usahakan untuk menyantap makanan yang bervariasi. Jangan hanya mengkonsumsi sayuran dan buah saja, lengkapilah dengan protein seperti daging, telur dan ikan yang merupakan bahan pembentuk otot. Otot yang menua harus tetap dijaga elastisitasnya. Rutinkan untuk berolahraga meskipun secara ringan dan santai. Anda bisa jalan-jalan santai, sepedaan, berenang, senam, dan sebagainya. Bergabunglah dengan kelompok olahraga yang seusia, misal klub senam tai chi, agar Anda makin bersemangat. Semua kegiatan fisik sangat baik untuk dilakukan, agar otot Anda tidak kaku dan beku. Sekedar menyapu halaman, atau mengepel lantai, itu cukup untuk melenturkan otot. Yang terpenting, hindari berada pada satu posisi yang sama dalam waktu yang lama. Misal, beraktivitas sambil duduk selama beberapa jam. Anda akan kesulitan untuk bangkit berdiri. Jangan lupa untuk berjemur sinar matahari. Paparan sinar matahari membantu tubuh untuk membentuk vitamin D, yang berperan penting dalam pembentukan tulang dan otot. Lengkapi dengan tambahan suplemen vitamin D. Para orang tua membutuhkannya untuk mencegah keropos tulang dan pelemahan otot. Jangan andalkan matahari saja, karena kulit orang berusia 80-an sudah sulit menyerap vitamin D dari matahari. Satu hal penting lainnya yang perlu Anda lakukan adalah berinteraksi sosial dengan sesama orang tua lain di luar rumah. Jangan ragu untuk bergabung dengan kelompok-kelompok hobi seperti grup musik atau vokal, klub sepeda, komunitas jalan santai, dan sebagainya. Bergembiralah bersama mereka sambil beraktivitas atau bahkan sambil curhat. Hati yang gembira akan berpengaruh positif pada kesehatan Anda, dan sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan, kalau asupan nutrisi makanan terpenuhi, gerak fisiknya cukup, ada tambahan suplemen vitamin, memiliki interaksi sosial dengan orang lain dan hati selalu gembira, bersyukurlah karena Anda niscaya akan tetap sehat dan bahagia di usia senja.